Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channelku Ima Hermawati. Untuk kali ini aku ingin sedikit sharing mengenai pembelajaran matematika di kelas 10, yaitu mengenai pembelajaran dengan materi trigonometri. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Stay terus ya. Langsung saja memulai pembelajarannya. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana trigonometri lebih lanjut, otomatis kita harus tahu dulu apa sih itu trigonometri. Dan kalau dilihat dari kata-katanya, trigonometri itu berasal dari trigono dan metri. Tri itu artinya adalah tiga. Nah, di sini kita akan belajar mengenai segitiga. Jadi, trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara aku dan kamu. Bukan. Trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan segitiga, yaitu antara sisi dan sudut, yang nantinya kalau kita mempelajari trigonometri, kita juga akan tahu besar sudut jika diketahui sudut yang lainnya, atau besar sisi yang satu jika diketahui sisi yang lainnya. Jadi kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang kita langsung ke papan tulis. Dalam mempelajari trigonometri, tentu saja kita tidak lepas dengan tiga hal ini. Yang pertama sin atau sinus, yang kedua cosinus, yang ketiga tan, yaitu tangen. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengetahui berapa nilai sinus, cosinus, dan tangen tersebut, yaitu bisa diketahui dengan segitiga ini. Nah, di belakang saya sudah ada segitiga siku-siku. Kelihatan nggak? Lebih dekat ya supaya kelihatan. Nah, segitiga siku-siku ini ada tiga sisi. Yang pertama itu nilainya 4, 3, dan ini kita belum tahu nilainya berapa. Cara menghitung berapakah sinus, cosinus, dan tangen kita bisa mengetahui dengan mengetahui nilai tiga sisi segitiga ini. Maka dari itu kita harus tahu berapakah nilai sisi yang ini. Cara menghitungnya, masih ingat dengan Pitagoras? Cara menghitungnya yaitu ketika ditanyakan sisi miring, maka kita bisa tulis, atau kita tulis dulu di sini A, B, C. Nah, yang belum diketahui itu berarti AC kita bisa tuliskan. Maaf ya berisik, soalnya ini di dekat jalan, jadi berisik. AC pangkat 2 itu sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Ini sesuai dengan rumus Pitagoras yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Berarti di sini AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, maka AC sama dengan, kita lihat nilai AB-nya berapa. AB 4 berarti 4 pangkat 2 ditambah BC-nya berapa? BC-nya 3 pangkat 2, maka AC ini sama dengan 4 pangkat 2 hasilnya 16 ya. 16 ditambah 3 pangkat 2 hasilnya 9. Maka ketika 16 ditambah 9 itu hasilnya adalah akar dari 25. Maka akar 25 itu berapa? 5 ya, karena 5 kali 5 itu 25. Nah, berarti AC ini nilainya adalah 5. Ini disebut sisi miring. Nah, kemudian selanjutnya kita kan ingin mengetahui berapakah nilai sin, cos, dan tangennya. Maka kita lihat sudah ada rumusnya. Sin itu rumusnya adalah demi atau depan miring. Kemudian cos rumusnya adalah sami, yaitu samping miring. Kemudian tan rumusnya adalah desa, depan samping. Maka kita bisa dipahami ini demi sami desa gitu, supaya gampang kalian memahaminya. Jadi rumus sin cos tan itu adalah
demi sami desa, seperti itu. Nah, untuk mengetahui mana sih depannya, mana sih miringnya, dan mana sih sampingnya, kita bisa lihat dari segitiga ini. Maka di sini alfanya posisinya ada di atas, maka depannya otomatis depan alfa yang ini. Depan alfa ya. Ini adalah depan. Kemudian yang mana miringnya? Miring itu adalah sisi miring, yaitu AC. Dan yang terakhir sampingnya yang mana? Berarti yang ini adalah samping. Samping dari alfanya di mana? Sampingnya yang ini, nilainya adalah 4. Maka ketika ditanyakan sin alfa nilainya berapa, kita lihat di sini depannya yang mana? Yang 3. Kita tuliskan 3 per miringnya 5, berarti 3 per 5. Nah, di sini kosnya sampingnya berapa? Sampingnya 4, kita tuliskan 4, miringnya 5, berarti 4 per 5. Kemudian tangannya, depannya 3 dan sampingnya adalah 4, berarti ini 3 per 4. Seperti itu untuk mencari nilai sinus, kos, dan tangan. Barusan kalian sudah mempelajari mengenai cara menentukan berapakah nilai sinus, kos, dan tangan. Nah, sekarang lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita mengetahui sudut trigonometri. Tetap stay dan jangan skip videonya ya. Setelah aku mempelajari trigonometri, ternyata aku baru tahu yang istimewa itu bukan cuma kamu saja, tapi dalam trigonometri juga ada sudut istimewa. Ini adalah sudut istimewa. Pada trigonometri, yaitu sudutnya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Di sini kita akan mempelajari sin, cos, tan dengan nilai sudutnya berapa. Nah, kalau yang kita ketahui ya, kita mungkin bisa langsung sin itu nilainya sin 0 adalah 0 dan 30 setengah, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, dan 90 itu adalah nilainya 1. Itu mungkin karena hafalan, tapi kalau kalian misalkan lupa, kalian bisa pakai cara ini. Kalian tulis aja dulu di sini 1, bukan. Maaf. Kalian tulis dulu di sini 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalian kasih akar semuanya. Akar. Nah, setelah itu akar 0 itu berapa? 0 ya. Tuliskan 0. Tuliskan 0. Kemudian akar 1 itu 1. Jadi kita hapus akarnya. Akar 2 tetap 2. Tetap akar 2. Akar 3 tetap akar 3. Dan akar 4 itu berapa? 2 ya. Kita tuliskan 2. Dan kita kalikan semuanya. Kali setengah. 0 kali setengah berapa? 0. 1 kali setengah ya. Kemudian setengah dikali akar 2 itu hasilnya setengah akar 2. Setengah dikali akar 3 hasilnya setengah akar 3. Dan 2 dikali setengah itu hasilnya 1. Nah, jadi kalian pakai konsep ini. Kalau misalnya lupa berapakah nilai sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, dan sin 90. Karena lama-lama kalau kalian ngerjain seperti ini, itu kalian akan ingat berapakah sin 0 sampai 90 itu. Nah, kemudian kalau untuk sin cos kita dibalik. Kalau urutan sin 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, kalau urutan cos dibalik. Kebalikannya dengan sin, maka kita tuliskan di sini 1, yang ini pindah setengah akar 3, yang ini setengah akar 2, setengah, kemudian terakhir 0. Seperti itu. Setelah itu kita ingin mengetahui berapakah nilai tan. Tan itu sebenarnya adalah sin dibagi cos. Maka kita tuliskan 0 dibagi 1, itu hasilnya berapa? 0 ya. Setengah dibagi setengah akar 3 itu hasilnya 1 per akar 3. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya akar 3. Dan 1 dibagi 0 itu hasilnya berapa? Terhingga 0, bukan. Hasilnya adalah tidak terdefinisi.
Jadi barusan kita sudah sedikit belajar mengenai trigonometri dasar. Di antaranya yaitu kita bisa mengetahui berapa nilai sisi segitiga ketika diketahui sisi segitiga yang lainnya. Kemudian kita juga sudah bisa menentukan berapakah nilai sin, cos, dan tan. Dan juga kita bisa memahami bagaimana cara menentukan nilai sudut istimewa. Dan mungkin akan jadi pertanyaan untuk kalian, bagaimana kalau sudut itu dari 0 sampai 360, jadi lebih dari 90 derajat. Nah, itu akan dibahas video selanjutnya. Dan videonya mungkin cukup sampai di sini. Jadi untuk video kali ini aku tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun. Aku hanya ingin sekedar sharing, dan jika ada kesalahan dalam materinya ataupun apapun, kalian bisa berikan saran, kritik, atau tanggapan kalian, dan juga mungkin pertanyaan yang nanti akan aku jawab jika aku tahu. Jadi kalian bisa komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notification-nya. Dan silahkan share ke media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang dan aku makin semangat untuk bikin videonya. Sekian dan terima kasih. Dadah.